warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan serta Bapak Mutamam selaku dosen mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rahmi Kaila Ramadhani dari NIM 204-25007 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video ulasan artikel berjudul Historisitas Relasi Antara Ilmu atau Sains dan Agama. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik yang bertujuan meninjau isi artikel meliputi latar belakang, tujuan penulisan, pokok bahasa, hingga kesimpulan yang disampaikan penulis. Saya juga akan menyertakan analisis dan pandangan pribadi terhadap artikel tersebut agar dapat membantu kita memahami pentingnya kalian antara ilmu pengetahuan dalam agama, dalam kehidupan, serta dunia pendidikan. Semoga ulasan video ini dapat memperluas pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Selamat menonton. Jadi, di identitas judul artikelnya yaitu Historisitas Relasi Antara Ilmu atau Sains dan Agama. Dari jenis penelitian itu, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur review. Tujuan penelitian menganalisis evolusi hubungan antara sains dan agama dari waktu ke waktu serta menemukan pada hubungan yang lebih selaras pada era modern. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Dijelaskan bahwa sejak peradaban manusia dimulai, ilmu pengetahuan dan kepercayaan selalu memegang peranan penting dalam kehidupan. Kepercayaan berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai arti keberadaan, tujuan manusia, serta nilai moral yang berlandaskan wahyu dan keyakinan rohaniah. Sementara itu, ilmu pengetahuan berusaha menguraikan fenomena alam dengan metode menuntut kebenaran. Keduanya seringkali memiliki pandangan yang berbeda, sehingga sepanjang sejarah muncul berbagai jenis hubungan bahwa mengenal sejarah interaksi antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Sangat krusial agar kita menyadari bahwa keduanya tidak selalu berada pada posisi yang berlawanan. Baik, saya akan menjelaskan di artikel bagian sains. Di bagian ini, penulis menyatakan bahwa sains adalah usaha manusia untuk mengerti alam semesta lewat observasi, kajian, percobaan, serta pemikiran rasional. Berdasarkan pandangan John F. Hauge, ilmu pengetahuan mencakup pengetahuan yang menyelidiki berbagai fenomena alam, termasuk fisika, kimia, astronomi, serta disiplin lain yang terkait dengan kehidupan dan alam semesta. Artinya, ilmu pengetahuan berupaya menjawab pertanyaan tentang mekanisme
suatu fenomena dengan mengandalkan data yang dapat diverifikasi dan dibuktikan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan mencapai masa kejayaannya pada era dinasti Abbasiyah, terutama setelah berdirinya Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad. Institusi tersebut menjadi hubungan untuk penerjemahan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Disinilah para sarjana Muslim melakukan studi ilmiah yang menghasilkan penemuan-penemuan penting yang berpengaruh signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Salah satu figur terkenal adalah Al-Khwarizmi. Dia disebut Bapak Aljabar. Berkat kontribusinya dalam mengembangkan matematika, terutama aljabar, karyanya yang bertajuk Al-Jabr wa Al-Muqabalah menjadi fondasi bagi evolusi matematika modern. Lebih jauh, namanya menjadi asal istilah algoritma yang kini dipakai dalam bidang ilmu komputer dan teknologi digital. Sumbangan Al-Khwarizmi memperlihatkan bahwa para ilmuwan Muslim telah memberikan dasar penting bagi kemajuan sains dan teknologi modern. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina, yang di Barat dikenal dengan nama Avicenna. Dia adalah seorang ilmuwan filsuf dan dokter yang sangat berpengaruh. Karyanya yang terkenal, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, menjadi buku referensi utama dalam bidang kedokteran di Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Dengan penelitian dan pemikirannya, Ibnu Sina berhasil mengembangkan ilmu kedokteran secara terstruktur dan ilmiah, memberikan kontribusi besar bagi sektor kesehatan. Penulis juga menekankan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam selalu terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan. Sarjana Muslim meyakini bahwa mempelajari alam merupakan cara untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu pengetahuan tidak semata-mata dipakai untuk mengumpulkan pengetahuan, melainkan juga sebagai media memperkukuh keimanan. Semakin mendalam pemahaman manusia tentang keteraturan alam semesta, semakin kuat kesadaran bahwa seluruh ciptaan mencerminkan kebesaran Sang Pencipta. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan agama bukanlah hal yang berlawanan, melainkan saling melengkapi dalam upaya mencari kebenaran dan memahami kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan membahas artikel tentang agama. Agama memberikan harapan, arti bagi kehidupan, serta panduan moral bagi manusia. Agama menyebarkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan tingkah laku manusia dalam kegiatan sehari-hari. Penulis menambahkan bahwa agama memainkan peran vital dalam memelihara persatuan di antara masyarakat yang beragama. Namun, dalam realitasnya, perselisihan antar umat beragama kerap terjadi karena sikap intoleran dalam klaim kebenaran yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan rasa saling menghormati serta dialog antar umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Baik, selanjutnya saya akan membahas artikel tentang pola sains dan agama. Salah satu bagian utama dalam tulisan ini membahas cara hubungan antara
ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Penulis merujuk pada pemikiran Ian J. Barbour yang mengklasifikasikan hubungan ilmu dan agama menjadi 4 tipe. Pertama, konflik. Konflik muncul ketika ilmu, pengetahuan, dan agama berseberangan dalam menjelaskan suatu realitas. Contoh paling terkenal ialah kasus Galileo Galilei yang mendukung teori heliosentris namun ditolak oleh gereja pada zamannya. Kedua, kemandirian. Menurut model ini, ilmu sains dan agama dipandang memiliki ruang lingkup masing-masing. Ilmu sains menguraikan pertanyaan bagaimana suatu fenomena terjadi, sementara agama memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa fenomena tersebut terjadi. Ketiga, percakapan. Percakapan menandakan terjadinya interaksi antara ilmu, pengetahuan, dan kepercayaan. Kedua pihak saling bertukar sudut pandang untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas. Integrasi adalah hubungan yang paling selaras pada pola ini. Ilmu pengetahuan dan kepercayaan dianggap saling melengkapi. Ilmu pengetahuan menguraikan fenomena alam, sementara agama menyediakan nilai moral serta arti kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan hubungan antara sains dan agama dalam sejarah. Tulisan ini menjelaskan bahwa interaksi antara sains dan agama telah melewati beberapa tahapan. Yang tahap pertama, ada masa klasik. Pada era Yunani dan peradaban Islam, hubungan keduanya sangat sejalan. Mencari ilmu dipandang sebagai bagian dari ibadah dan upaya memahami ciptaan Tuhan. Yang kedua, abad pertengahan di Eropa muncul ketegangan antara para ilmuwan dengan institusi keagamaan. Beberapa temuan ilmiah dianggap melanggar doktrin gereja. Yang ketiga, era modern terjadi pemisahan antara sains dan agama. Sains berkembang secara independen dengan pendekatan empiris dan rasional, sementara agama berfokus pada dimensi spiritual dan moral. Yang keempat, era kontemporer. Saat ini banyak ilmuwan dan pemikir yang berupaya membuka dialog serta integrasi antara sains dan agama. Kedua bidang dianggap dapat berkolaborasi untuk menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan, bioetika, dan kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dari artikel. Bagi saya, artikel ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, isinya cukup menyeluruh karena menguraikan kaitan antara ilmu, pengetahuan, dan agama dengan latar belakang historis. Kedua, tulisan ini memanfaatkan banyak sumber ilmiah yang mendukung argumentasi yang diutarakan. Ketiga, artikel menyajikan perspektif yang adil tanpa memihak pada salah satu pihak. Penulis menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya, saya akan membahas kekurangan dari artikel tersebut. Selain keunggulan, ada pula beberapa kelemahan. Sebagian masih memakai istilah akademik yang cukup rumit bagi pembaca umum. Selain itu, ada beberapa pembahasan yang cukup panjang yang dapat disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Baik, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tulisan ini memperlihatkan bahwa
interaksi antara sains dan agama bersifat dinamis serta terus beradaptasi seiring perkembangan zaman. Pada periode tertentu, keduanya sempat berkonflik, namun di waktu lain justru saling mendukung dan melengkapi. Ilmu pengetahuan memberi kemampuan bagi manusia untuk mengerti cara kerja alam semesta, sementara agama memberi panduan dalam menafsirkan arti, tujuan, dan nilai kehidupan. Karena itu, hubungan antara sains dan agama sebaiknya tidak dianggap sebagai pertentangan, melainkan sebagai kolaborasi yang dapat membantu manusia membangun kehidupan yang lebih baik, berpengetahuan, dan beretika. Itulah ulasan artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.